Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Joni yang menjemput si Tiara. Dan di situ si Tiara pun bertanya kepada si Joni tentang kebenaran yang dikatakan oleh si Ardan. Di situ si Joni pun sangat kesal kepada si Tiara yang selalu bertanya tentang si Ardan. Dan di situ si Tiara pun malah mengatakan kalau dia memang benar tidak ada perasaan kepada si Ardan. Si Joni yang semakin kesal karena si Tiara semakin mempunyai perasaan kepada si Ardan. Di adegan lainnya di mana si Rizky yang bersama si Leo yang berada di rumah sakit, di mana di saat itu si Ardan menghampiri. "Leo, ada hal yang harus aku bicarakan," ucap si Ardan. Di situ si Leo pun mengatakan kalau dia tidak ingin dipanggil Leo. Dan di situ si Joni pun, si Ardan yang mengatakan kepada si Leo kalau sebenarnya dia tidak ingin membahas hal itu lagi. Tetapi si Ardan yang mengatakan, "Gue akan menikah dan pengen teman gue sendiri ikut hadir," ucap si Ardan. Di situ si Leo pun mengatakan kalau dia tidak suka dipanggil Leo karena dia itu bukanlah Leo. Di situ si Ardan mengatakan Leora sedang sakit dan dia butuh lo, ucap si Ardan. Dan di saat itu pula si Leo mengatakan Leora itu anaknya Helmi dan Siska. Dari mana lu bisa menyimpulkan kalau Leora itu anaknya Helmi, ucap si Ardan. Si Rizky yang berpikir, semakin lama ini semua akan terbongkar kalau saja aku tidak berjanji dengan Mbak Lasya, usap si Rizky. Di situ si Leo pun terlihat sangat kesal kepada si Ardan. Di adegan lainnya di mana mama si Ardan yang menghampiri si Ardan yang sedang berada di rumah sakit. Di situ mamanya mengatakan kalau calon menantu mama tolong diajak jalan-jalan. Tetapi si Ardan mengatakan, "Aku lagi sibuk dan banyak pasien yang harus diurus." Di situ mamanya pun memaksa si Ardan untuk mengajak jalan perempuan yang akan menikah dengan si Ardan. Tetapi si Ardan pun menolaknya karena banyak pasien yang harus aku urus. Di adegan lain di mana Siska yang mengatakan kepada si Helmi kalau dia berterima kasih, di mana si Helmi yang akan membantu dan mendonorkan untuk kesembuhan Leora. Di situ si Helmi pun terdiam dengan ucapan Siska dan Siska pun mengatakan sangat-sangat terima kasih untuk semuanya. Di saat itu pula Siska pun memeluk si Helmi dan terlihat si Helmi pun terdiam di mana Siska yang memeluknya.
Di adegan dimana si Rizky, kamu belum siap untuk menghampiri mereka Leo. Tetapi si Leo mengatakan kepada si Rizky kalau dia tidak cemburu melihat kedekatan antara Siska dan juga si Helmi. Dan akhirnya di saat itu Siska pun melihat kedatangan si Helmi. Di saat itu pula Siska mengatakan, Leo, kamu salah paham. Biar aku jelaskan dulu, ucap Siska kepada si Leo. Tetapi di saat itu pula si Leo mengatakan, gue datang ke sini mau mencabut tuntutan istri gue terhadap lu, ucap si Leo. Dan satu hal lagi, jangan pernah panggil saya Leo, karena saya ini bukanlah Leo, ucapnya kepada Siska. Di situ si Rizky pun semakin kesini, akankah semuanya terbongkar? Di saat itu pula si Rizky pun mengajak si Leo untuk pergi. Si Helmi yang bersama Siska tak bisa mengatakan sedikit pun. Di adegan lainnya di mana si Maureen yang kesasar, di mana Bu Arnas yang salah mengirimkan alamat kepada si Maureen. Di situ si Maureen pun menelpon Bu Arnas dan mengatakan kalau dia akan mencari taksi lagi. Di situ Bu Arnas pun meminta maaf kepada si Maureen karena telah salah memberikan alamat. Di saat itu pula si Maureen pun terlihat sangat cemas karena anak yang bersamanya tidak ada. Di adegan dimana si Diki yang sedang membawa mobil dan tiba-tiba di saat si Diki melaju, anak itu berada di tengah jalan. Dan si Diki pun akhirnya menghampiri dan bertanya siapa nama kamu. Dan sayangnya mobil yang di belakang si Diki pun ingin segera melintas dan akhirnya si Diki pun tidak mengetahui siapa anak tersebut. Si Maureen yang menutupi semuanya dan tidak menghampirinya. Dan di saat di adegan dimana si Maureen pun meminta kepada anak itu untuk tidak mengulanginya seperti itu lagi. Di adegan lain di mana Siska yang menelpon si Helmi untuk membatalkan donornya, di mana si Helmi pun di saat itu pula, ini semua demi keselamatan Leora, ucap si Helmi. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode malam ini. Dan sekian untuk ulasan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.